Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Doa saya kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kita di dalam tahun ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Mari kita bawa korban, pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia yang telah menyertai, yang telah memelihara dan melindungi kita sampai saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita hormati Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita saat kita beribadah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas sejarah dunia. Tuhan juga yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan Engkau yang terus menuntun kami masuk ke dalam rencana kekal Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidup kami seperti di sorga. Hari ini kami bawa korban syukur kami. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang melawat kami dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini. Kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan mereka. Roh Kudus yang akan memimpin, Roh Kudus yang melawat, Engkau yang memulihkan, bahkan Engkau yang berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut Engkau di tengah-tengah kami. Kami hormati Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Amin. Oh
Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Berfirman-Lah dalam hidup kami. Kami siap Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur untuk benih firman-Mu boleh tertanam dan bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, satu saat ada 3 orang buta yang sedang berkumpul. Dan di hadapan mereka diletakkan seekor gajah. Lalu ketiga orang buta ini disuruh memegang gajah tersebut. Setelah mereka memegang gajah tersebut, maka ketiga orang buta ini diminta untuk mendeskripsikan gajah menurut persepsi mereka, menurut sudut pandang mereka. Maka orang buta yang pertama dengan percaya diri berkata bahwa gajah itu seperti tembok. Memang saat itu kebetulan orang buta yang pertama ini sedang memegang perut dari gajah. Sehingga dia berkata bahwa gajah itu seperti tembok. Lalu orang buta yang kedua dengan percaya diri berkata bahwa gajah itu tidak seperti tembok. Gajah itu seperti tiang. Karena memang saat itu yang dipegang oleh orang buta yang kedua ini adalah kaki dari gajah tersebut. Sehingga dia berkata, gajah itu seperti tiang. Lalu dengan ngotot orang buta yang ketiga mengatakan, kalian semua salah. Gajah itu tidak seperti tembok. Gajah itu tidak seperti tiang. Sebenarnya gajah itu seperti pipa. Pipa yang panjang. Karena saat itu memang orang buta yang ketiga ini sedang memegang belalai dari gajah tersebut. Dan kita tahu bahwa ketiga-tiganya memiliki persepsi yang salah tentang seekor gajah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang di dalam hidup ini kita mengalami hal yang sama. Kita melihat hidup ini dari sudut pandang yang salah. Kita tidak punya kemampuan untuk melihat kehidupan ini dari sudut pandang yang benar.
Padahal ketika kita memiliki persepsi yang salah, ketika kita memiliki cara pandang yang salah, maka itu akan menentukan seluruh kehidupan kita. Itu akan menentukan sikap-sikap kita. Persepsi atau cara pandang kita itu akan menentukan keputusan kita. Keputusan kita itu akan menentukan sikap kita atau reaksi kita. Sikap kita atau tindakan-tindakan kita itu akan menentukan kebiasaan-kebiasaan kita. Dan kebiasaan-kebiasaan kita itu akan membentuk karakter kita. Dan saudara tahu, karakter kita itu akan menentukan nasib kita atau masa depan kita. Jadi kalau kita ingin melihat kehidupan kita yang efektif, hidup kita yang maksimal, hidup kita yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, khususnya di masa-masa sulit ini, kita harus menata ulang persepsi kita. Kita harus menentukan bagaimana sudut pandang kita yang benar. Ketika sudut pandang kita salah, maka sikap kita, tindakan kita, keputusan kita, kebiasaan kita akan salah. Saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah video yang cukup menarik, yang bisa menjelaskan kepada kita betapa berbahayanya sudut pandang atau persepsi yang salah itu. Mari kita menonton bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi sudah menjelaskan sedikit bahwa persepsi atau sudut pandang kita itu akan menentukan keputusan kita. Keputusan kita itu akan menentukan tindakan-tindakan kita. Tindakan-tindakan kita itu akan membentuk kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan kita itulah yang akan membentuk karakter kita. Dan karakter kita ini itulah yang membentuk nasib atau masa depan kita. Karena itu, bagaimana kita supaya bisa memiliki sudut pandang yang benar? Bagaimana supaya kita memiliki persepsi yang benar di dalam setiap kehidupan kita? Tentu ada banyak aspek dalam kehidupan ini. Dan di dalam setiap aspek kehidupan, dalam setiap bidang kehidupan, kita punya sudut pandang. Dan kita punya reaksi, kita punya tindakan. Dan setiap tindakan kita itu menanggung konsekuensi, dampak ke dalam kehidupan kita, maupun ke dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, pada hari ini saya mau mengajak kita, mari kita sungguh-sungguh serius untuk menata sudut pandang kita. Sehingga kita memiliki persepsi atau sudut pandang yang benar. Bagaimana caranya agar kita memiliki persepsi atau sudut pandang yang benar? Di dalam pembacaan Alkitab kita
Yang sudah kita baca tadi dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14a dikatakan tadi. 2 Korintus pasal 5 ayat 14a mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin memiliki sudut pandang atau persepsi yang benar dalam hidup ini, izinkan kasih Kristus yang menguasai kita. Izinkan kasih Kristus yang memenuhi kita. Karena Kristuslah satu-satunya yang mengerti apa yang terbaik bagi kita. Karena Kristuslah satu-satunya yang paling mengerti apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi ke depan. Karena Kristuslah satu-satunya yang paling mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat hidup kita memiliki persepsi yang benar, sudut pandang yang benar, yang mengakibatkan keputusan-keputusan yang benar dan tindakan-tindakan yang benar, maka izinkan kasih Kristus memenuhi hidup kita. Yohanes 15 mengatakan, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita gak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus, maka kita akan melihat kehidupan dari sudut pandang yang salah. Makanya seringkali kita menghadapi banyak masalah-masalah yang seharusnya tidak harus kita hadapi. Karena cara pandang kita yang salah mengakibatkan tindakan kita yang salah. Saya mau mengajak kita di awal tahun ini, jangan kita andalkan kekuatan kita. Jangan kita andalkan hikmat kita. Bahkan mungkin kita nggak bisa lagi mengandalkan kekayaan kita. Tetapi kita minta kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Ketika kita dipenuhi oleh kasih Kristus, maka kita akan dipimpin oleh Kristus. Rohnya lewat Roh Kudus itu yang akan menuntun setiap keputusan-keputusan kita. Yang akan menuntun setiap respon-respon kita. Menuntun setiap tindakan-tindakan kita. Mari, saya mau mengajak jemaat Tuhan. Berhentilah mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi mari kita mengandalkan kasih Kristus. Datang kepada Tuhan. Pikiran kita sangat terbatas. Kemampuan kita sangat terbatas. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini, pandemi COVID-19. Yang semakin hari sepertinya tidak bisa terkontrol. Itu menunjukkan bahwa betapa rentannya hidup kita. Betapa terbatasnya manusia itu untuk mengendalikan hidupnya. Di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Datanglah kepada Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebelum kita membuat keputusan, tanyalah sama Tuhan. Pimpin hidup kita oleh firman Tuhan. Jangan lewatkan satu hari tanpa tuntunan firman Tuhan. Apa dampaknya? Kalau kita memiliki persepsi atau cara pandang yang benar. Apa akibatnya terhadap hidup kita ketika kita memiliki persepsi atau cara pandang yang benar? Saya temukan minimal ada 3. Ada 3 dampaknya dalam hidup kita ketika kita memiliki persepsi yang benar. Yang pertama, motivasi kita menjadi benar. Bapak Ibu, tidak ada tindakan yang tidak digerakkan oleh motivasi. Tidak ada.
Semua tindakan kita, semua rencana kita pasti digerakkan oleh motivasi. Yang menjadi pertanyaannya, apakah motivasi kita itu benar? Kalau motivasi kita benar, maka Tuhan pasti memberkati kita. Pasti Tuhan menuntun kita. Tetapi kalau motivasi kita salah, maka seringkali itu mengakibatkan masalah baru bagi kita. Apa yang menjadi motivasi kita di dalam bertindak? Satu-satunya motivasi kita haruslah kasih. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, baik itu terhadap orang lain maupun terhadap Tuhan, biar semuanya itu digerakkan oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan itulah yang akan memampukan kita bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 mengatakan seperti ini. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Di ayat 2 mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3 dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu, di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah-tengah tantangan yang sedang kita hadapi, tentu menemukan motivasi yang benar itu tidaklah mudah. Orang bisa saja berbuat baik kepada kita, tetapi punya motivasi yang salah, motivasi yang tidak benar. Bisa jadi orang berbuat baik karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari hidup kita. Tetapi ketika kita memiliki persepsi yang benar, cara pandang yang benar, ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus, maka apapun yang kita lakukan, baik terhadap manusia maupun terhadap Tuhan, semua kita lakukan karena digerakkan oleh kasih. Ketika seluruhnya kita lakukan karena kasih, maka kita tidak akan pernah mengenal yang namanya kekecewaan. Kita tidak akan putus asa karena kita tahu ada kasih Kristus yang memampukan kita melalui semuanya itu. Kita tidak akan mudah kecewa terhadap orang lain. Kita tidak akan mudah kecewa terhadap Tuhan saat kita mengalami masa-masa sulit. Karena kita tahu bahwa saya mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi saya. Itulah keuntungan pertama. Dampak ketika kita memiliki persepsi yang benar, maka motivasi hidup kita akan benar. Kehidupan kita akan digerakkan oleh kasih. 1 Korintus pasal 13 tadi mengatakan, apapun yang kita lakukan, sekalipun kita punya karunia yang hebat, mengerti banyak pengetahuan, punya iman yang bisa memindahkan gunung, bahkan memberikan hidup kita untuk dibakar, kalau itu tidak digerakkan oleh kasih,
itu nggak ada gunanya. Pertanyaannya, apakah segala satu yang kita lakukan selama ini, apakah semua yang kita lakukan selama ini, baik itu untuk manusia ataupun untuk Tuhan, sudahkah itu digerakkan oleh kasih? Kalau belum, mari kita ubah kembali arah hati kita. Miliki persepsi yang benar. Tinggallah di dalam Kristus. Yang kedua, apa dampaknya ketika kita memiliki persepsi yang benar? Yang kedua, nilai hidup kita itu benar. Nilai hidup kita benar. Artinya apa? Kita tidak lagi menilai diri kita atau menilai orang lain dari hal-hal materi yang melekat pada diri kita. Kita tidak mengukur lagi keberhargaan diri kita atau keberhargaan orang lain karena mereka punya harta yang banyak, karena mereka punya jabatan, karena mereka punya pengaruh. Tidak. Kita berharga bukan karena itu lagi. Orang lain berharga di mata kita bukan karena mereka punya harta yang banyak, karena jabatan, punya prestasi, bukan. Ketika kita punya persepsi atau sudut pandang yang benar, maka kita akan menghargai orang atau kita akan menghargai diri kita karena kita tahu Yesus sudah mati bagi saya. Yesus sudah mati bagi dia. Menebus dosanya. Menebus hidup saya. Yang membuat saya berharga. Tidak ada hal yang lebih berharga dari penebusan Kristus. Karena itu, kalau saudara dan saya menghargai orang lain karena dia kaya, karena dia pintar, karena dia punya pengaruh, karena dia punya jabatan. Dan saudara tidak bisa menghargai orang karena dia miskin, karena dia bodoh. Itu artinya kita sedang menghina pengorbanan Tuhan Yesus. Semua umat yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang menerima karya penyelamatan yang Tuhan berikan, semua mereka berharga di mata Tuhan. Tetapi sekaya apapun orang, sepintar apapun orang, setinggi apapun kedudukannya, kalau dia tidak menghormati Tuhan, kalau dia tidak menghargai Tuhan, kalau dia tidak menerima pengorbanan yang Tuhan berikan lewat Kristus Yesus, Alkitab katakan, mereka sama seperti hewan yang harus dibinasakan. Mereka tidak berharga. Karena itu, bersyukurlah kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus. Kalau saudara dan saya menerima anugerah keselamatan. Kalau saudara dan saya menghormati Tuhan. Sekalipun engkau tidak punya harta yang banyak. Sekalipun engkau tidak punya kedudukan yang tinggi. Tapi engkau dan saya berharga. Karena Kristus mati untuk menebus kita. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, ketika kita memiliki persepsi atau sudut pandang yang benar, maka motivasi hidup kita akan benar. Yang kedua, nilai hidup kita akan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, tujuan hidup kita benar. Ada banyak orang di dunia ini, tujuan hidupnya bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya dari dunia ini. Bagaimana menyenangkan hidupnya. Bagaimana dia bisa menikmati semua yang terbaik dari dunia ini. Mereka hanya melihat dunia ini dari sudut pandang sementara. Di mana hidup kita hanya 70-80 tahun.
Tetapi kalau kita punya sudut pandang yang benar, kita bisa melihat bahwa dunia ini bukanlah tempat kita. Tujuan kita bukanlah dunia ini. Dunia ini hanyalah persiapan kepada kehidupan kekal. Dunia ini hanyalah 70-80 tahun, kata kitab Mazmur. Tetapi kekekalan itulah tujuan kita. Ketika kita punya sudut pandang yang benar, maka penderitaan ringan di dunia ini tidak menjadi masalah bagi kita. Karena kita tahu, kita hanya singgah di dunia ini. Kita hanya dipersiapkan, kita hanya transit. Sehingga dunia ini bukan lagi menjadi tujuan kita. Bukan lagi menjadi tujuan kita. Sehingga kita tidak menghabiskan seluruh energi kita, seluruh waktu kita, seluruh tenaga kita hanya untuk mendapatkan apa yang di dunia. 2 Korintus 5 ayat 15 tadi yang sudah kita baca dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya, jadi Yesus mati untuk kita punya tujuan. Dan biar itu yang menjadi tujuan hidup kita. Yang dulunya tujuan hidup kita adalah supaya kita bisa hidup senang, supaya kita bisa kaya, supaya kita bisa menikmati dunia ini. Tetapi ketika kita katakan bahwa Kristus mati bagi saya menerima keselamatan di dalam Kristus, bahwa hidup saya sekarang milik Kristus, maka tujuan hidup kita harus berubah. Dikatakan, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ketika kita memiliki persepsi yang benar, tujuan hidup kita tidak lagi mendapatkan semua yang terbaik dari dunia ini, tetapi untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Sudahkah saudara dan saya menemukan apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Sudahkah saudara dan saya menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita tidak bisa menemukan, bahkan sampai mati kita tidak bisa menemukan, Alkitab katakan, lebih baik kita tidak pernah dilahirkan. Kalau kita tidak fokuskan hidup kita untuk mencari apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita sibuk untuk mendapatkan dunia ini, kita sibuk untuk mendapatkan kesenangan dunia ini, maka Alkitab katakan orang seperti ini lebih baik tidak pernah dilahirkan. Karena apa? Sekalipun engkau mendapatkan semua kesenangan di dunia ini, kehormatan di dunia ini, engkau hanya bisa nikmati 70-80 tahun di dunia. Tetapi engkau akan menderita selama-lamanya di kekekalan. Engkau akan ditolak oleh Tuhan selama-lamanya di kekekalan. Tetapi walaupun kita menderita di dunia ini, demi menemukan tujuan Tuhan menciptakan kita, demi menemukan panggilan Tuhan, penderitaan kita cuma 70-80 tahun. Bahkan tidak sedikit yang cuma sebentar. Tetapi di kekekalan, kita menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun 2021 ini, kita coba menyetel kembali, menata ulang kembali persepsi kita, cara pandang kita. Dengan cara apa? Tinggal di dalam kasih Kristus. Tinggal di dalam kasih Kristus. Karena dengan demikianlah, maka kita akan memiliki motivasi hidup yang benar. Dengan demikianlah, kita akan memiliki nilai hidup yang benar. Dan dengan demikianlah, kita akan memiliki tujuan hidup yang benar.
Kalau kita sudah memiliki motivasi hidup yang benar, nilai hidup yang benar, dan tujuan hidup yang benar, saat itulah Tuhan akan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kalau kami masih ada sampai saat ini, itu karena Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Tuhan masih punya tujuan atas hidup kami. Jangan biarkan pikiran kami menipu kami. Jangan biarkan hawa nafsu kedagingan kami menipu kami. Jangan biarkan kesombongan kami menipu kami. Kami butuh anugerah-Mu. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang sanggup mengubahkan kami. Sehingga kami memiliki persepsi yang benar tentang kehidupan ini. Bahwa kami untuk tinggal di dalam kasih-Mu. Ketika kami tinggal dalam kasih-Mu, maka kami akan memiliki motivasi hidup yang benar. Kami akan memiliki nilai hidup yang benar. Dan kami akan memiliki tujuan hidup yang benar. Dan untuk itulah Engkau menciptakan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, apapun keberadaan mereka, Engkau mengenal setiap pribadi kami. Pulihkan. Bahwa kami terus masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Biar Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit. Engkau yang mencurahkan berkat-Mu. Engkau yang menghalaukan belalang pelahap dari hidup mereka. Engkau yang menolong mereka dalam segala pergumulan, masalah kesulitan yang mereka hadapi. Lindungi setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Jauhkan setiap umat-Mu dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sungguh kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita akhiri ibadah kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dan Tuhan sedang menuntun kita masuk ke dalam rencana kekalnya. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau ke gunung. Kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai ketemu di dalam ibadah online minggu depan. Kita belum tahu sampai kapan pandemi ini bisa reda. Kita akan menunggu sampai kota kita ya minimal zona orange. Bila perlu hijau, baru kita akan mulai ibadah onsite.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, bahkan persembahan misi, saudara bisa menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.